Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang mempersiapkan media tanah ataupun media tanam ya, yang nantinya akan kita tanami daun basil yang sudah kita semai kurang lebih sudah ada 7 hari yang lalu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini hanyalah sebatas uji coba ya, karena penasaran terhadap daun basil ya. Jadi kemarin kita sudah menyemai daun basil, kalau tidak salah kurang lebih berapa 15 sampai 20 biji ya. Dan ini insyaallah media tanah yang ataupun media tanam yang kita persiapkan. Jadi media tanam ini yang sudah kita persiapkan ini adalah tentunya yang pertama adalah tanah ya. Dan tanah ini kemarin saya sudah beri pupuk sumber fosfor, yaitu pupuk SP36. Tentunya fungsinya adalah untuk nantinya sangat baik untuk merangsang perakaran ya. Dan kemudian ini adalah di atasnya sudah saya berikan serasah dedaunan kering ya. Ini adalah kompos alami ya. Ini saya ambil dari bawah pohon mangga. Daun-daun keringnya kita tabur dan nanti kan kita cacah ya, hingga nanti berbaur dengan tanah. Dan ini tentunya sangat baik sekali untuk tanaman ya. Tentunya bahan-bahan organik. Salah satu fungsinya nanti akan menjadikan tanah menjadi lebih gembur, kemudian lebih bisa mengikat air ya, apalagi ketika terjadi musim kemarau. Nah, ini nanti akan kita cacah sampai halus, sampai tanah dengan daun-daun keringnya ini bercampur dengan sempurna ya. Nah, jika dirasa sudah cukup ya untuk pencacahan daripada daun-daun kering tadi, kemudian saya membuat semacam pembenah tanah ya. Ini namanya Leonardit asal Turki ya. Jadi Leonardit ini hampir sama dengan asam humat, dan katanya ini lebih bagus lagi daripada asam humat ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjadikan tanah menjadi gembur dan juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi tanah dan bagi tanaman. Dan tentunya pupuk yang kita sebar nantinya akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat terhadap tanaman seperti itu. Dan ini warnanya hitam, dan ini akan kita encerkan. Itu kita sudah sediakan air kurang lebih 20 liter ya, kurang lebih 5 mili ya. Ini sedikit saja, jadi kurang lebih 5 mili untuk 20 liter air, paling kurang lebih setengah daripada tutup ya. Kocok dulu ya. Dan ini warnanya hitam sekali. Kurang lebih segini cukup. Sedikit lagi. Dan kemudian kita encerkan. Setelah itu baru kita diamkan media tanahnya sampai besok. Insya Allah besok baru kita lakukan penanaman. Ya, dilakukan sampai selesai ya. Dan kemudian setelah selesai nanti kita akan coba tutup ya media tanah ini dengan plastik
biar dia apa namanya cairannya tidak menguap ya, ataupun cairan yang tadi tidak menguap. Kita tutup, insya Allah besok sore baru kita lakukan penanaman. Nah, sekarang kita akan melakukan penyemaian ya. Ini adalah bibit basil yang sudah dikeluarkan dari pot tray, jadi sedikit agak berantakan ya. Dan ini sudah kita buat lubang tanam ya, kurang lebih jaraknya 5 ya sampai 8 cm ya. Jadi satu baris itu ada tiga lubang. Jadi ini salah satu kelebihan jika kita melakukan penyemaian di pot tray ya. Jadi akar dari bibit itu tidak tercabut. Jadi tanahnya langsung ikut dengan akar seperti itu. Jadi akhirnya tanaman apa namanya stresnya tidak begitu lama ya, dibanding dengan kita cabut kemudian kita pindah tanam seperti itu. Ya, bismillah. Kemudian kita lakukan sampai selesai ya. Nah, setelah dipindah tanam ya, ini harus kita siram ya. Bismillah. Kemudian kalau saya biasanya tanaman yang baru pindah tanam saya selalu mengaplikasikan pemberian racun keong ya. Karena tanaman baru pindah tanam itu sangat digemari oleh keong ataupun siput ya. Ini adalah racunnya, merek dagangnya adalah Sibutok ya. Ya, kita buat sekelilingnya saja. Ya, dilakukan sampai selesai. Ya, mungkin cukup sekian. Nantikan video selanjutnya perkembangannya bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.